Dalam hadis Rasulullah disebutkan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada perpindahan, tidak ada perubahan setelah fathu kota Mekah ya. Walakin akan tetapi jihad wa niyat, akan tetapi yang ada itu adalah jihad dan niat. Wa idastumfirtum fangfiru. Dan apabila kalian diminta untuk berpindah, maka pindahlah. Alhamdulillahilladzi sahala lil ibadi tariqal ibadah wa yassara wa wafahu mujura a'malihi min khazaini jawdihi allati la tuhsar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malik al-akbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyafi' fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-Baqarah 218. Wa yaqulullahu ta'ala aidan fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafura. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Mukhtar, Ustaz Muhammad Salihin, Ustaz Muhaimin, Ustaz Nur Muhaimin ya. Mudah-mudahan tidak salah ini menyebut namanya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan iringan Rahman Rahim Allah yang Allah limpahkan untuk kita semua di pagi yang Allah muliakan ini, kita dipertemukan untuk kebaikan. Kalau bahasa Arab kebaikan itu diartikan dengan al-khair, berarti al-khair itu sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi bahasa Arabnya baik itu kata Ustadz Basit banyak. Soleh itu ya baik, thayyib itu ya baik, hasan itu baik. Tapi kalau khair itu kebaikan yang lebih mendekatkan kita kepada Allah. Jadi ma iqtaraba al-'abdu ila rabbih. Hari ini kita dipertemukan untuk kebaikan yang salah satu kebaikan itu adalah talabul ilmi. Setelah sekian lama kita bertalabul ilmi secara online, tidak pernah offline. Ini alhamdulillah, hari ini diperdana satu kehormatan untuk kami pribadi. Meskipun kita ta'arufnya tadi pagi ya, sebentar begitu. Jadi sama-sama bingung. Kami datang ini juga bingung. Bapak-bapak yang hadir sebagai panitia juga bingung, mana ustadznya? Dan saya mohon maaf ini harus masih sarungan ini karena tadi malam ditawari sama teman-teman itu menginap di Gresik. Saya bilang Gresik Sidoarjo itu cuma 1 jam. Jangan pakai nginap-nginap lah, kasihan milik umat masalahnya begitu ya. Jadi mohon maaf ini Pak Muhaimin bukan menolak kebaikan jenengan, tapi karena di pagi hari kami tetap harus beraktivitas. Jadi saya dari masjid ini masih pakai sarung, tapi bukan artinya ini sarung aksesoris ya, ini sarung ideologis ini.
Saya khawatir jenengan menafsirkannya cuman aksesoris. Kalau aksesoris kan maknanya berbeda, tapi kalau ideologis itu maknanya lebih dalam. Ya, seperti ibu-ibu berjilbab, bapak-bapak ini berpeci. Ada peci jilbab ideologis, ada yang aksesoris. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang bapak-bapak ya, ada yang memiliki jenggot, mohon maaf. Nah, ini jenggot ini ada jenggot ideologis, ada jenggot aksesoris begitu. Mudah-mudahan semuanya kita maknai sebagai sebuah makna ideologis. Saya tidak dikasih tema sama teman-teman takmir, jadi temanya mungkin undername lah, atau nggak pakai nama begitu ya, unnamed. Tapi maknanya ketika hari ini saya melihat dan baru tahu kalau di sini baru mulai perdana kajiannya. Jadi harus menyeting otak yang temanya ini menyesuaikan dengan awal kajian kita di sini. Di Islamic Center Madiun itu kita sudah mulai, di Tulungagung kemarin, di Masjid At-Taqwa juga namanya, itu juga sudah mulai. Di Blitar itu masjidnya juga At-Taqwa. Nggak tahu kok At-Taqwa semua ini. Tapi di sini Taqwa. Mudah-mudahan nggak salah namanya ini. Jadi nakirah dia, bukan ism ma'rifah. Kata teman-teman yang belajar nahwu itu. Itu sudah mulai. Tapi ala kulli hal, hari ini kita dipertemukan Allah untuk mengkaji ayat-ayat yang berhubungan dengan semangat kita untuk berpindah dari keburukan kepada kebaikan, dari diam menjadi bergerak, dari statis menjadi dinamis, dari aksesoris menjadi ideologis. Yang itu sebenarnya adalah makna hijrah. Hari ini kita berada di akhir, di penghujung bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu bulan ke-12 dari tahun Qamariyah, yaitu penanggalan tahun Hijriyah. Setelah itu dia akan masuk kepada bulan baru yang kita kenal dengan tahun baru Islam, 1 Muharram 1444 Hijriyah. Dan peristiwa yang tidak luput dari ingatan kita adalah peristiwa yang berhubungan dengan hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah atau yang dulu dinamakan Yathrib menuju kota Madinah. Dan penamaan hijrah itu berkembang dan akhirnya menjadi sebuah perihal sejarah yang amat penting dan dijadikan di zaman Khalifah Umar bin Khattab sebagai penanggalan tahun baru Hijriyah. Ini sejarah yang tidak boleh lepas. Karena kita yakin setiap diri kita pasti punya sejarah. Dan tidak ada orang-orang yang tidak melihat, mengamati sejarah dalam hidupnya. Dan ketika sejarah itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita, maka tidak ada manusia yang bisa lepas dari sejarah yang pernah ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, ini di undangannya kita mulai kajian pukul 6.30 sampai pukul 8. Biasanya mulainya boleh telat, berakhirnya harus tepat waktu. Tapi ini saya minta kesepakatan dulu. Kalau di kampus biasanya begitu. Anak-anak itu gak apa-apa, bapak dosennya bisa telat datangnya boleh. Tapi yang penting di pergantian mata perkuliahan itu harus tepat waktu. Ini jam berapa Pak Muhaimin? Gimana Ustaz? Jam 9 kita akhiri? Gak apa-apa? Kami suatu hari itu pernah dakwah di Masjid Al-Hikmah yang ada di Den Haag, di Belanda. Ada safari dakwah, dan di sana saya pikir ngajinya seperti di Indonesia begitu. Yang mengundang waktu itu dari teman-teman komunitas masyarakat Muslim Uni Eropa.
Dan ketika pengajian di Eropa itu saya pikir kayak di Indonesia. Kalau di masjid-masjid ngajinya setengah jam, nanti tanya jawabnya setengah jam. Atau kajian umum begini ya biasanya 1 jam, 1 jam setengah. Gitu. Di sana tidak, ternyata sampai 3-4 jam. Jadi mulai setelah Isya dan berakhirnya jam 11 malam. Ternyata mereka haus dengan agama. Minoritas itu menjadi hebat ketika mereka berada di tengah-tengah mayoritas. Minoritas Muslim di Eropa itu namanya minoritas, sedikit. Itu bisa kuat, solid, kokoh ketika mereka bersama mayoritas. Nah, kekokohan itu membentuk akhirnya ngaji itu sampai berjam-jam. Saya pikir 1 jam selesai, begitu jam 8 saya akhiri, dari jam 7 kisahnya itu. 7, 8, 9, 10, 11, hampir 4 jam. Sudah ya bapak-bapak, ibu-ibu cukup, saya bilang begitu. Loh, belum apa-apa Pak Ustaz. Sampai materi itu saya bingung akan bicara apa lagi. Begitunya hausnya orang yang di tengah-tengah. Jarang menemukan kajian atau pengkajian atau pengajian lalu dipaksa akhirnya berjam-jam dan mereka tidak merasa terpaksa. Nah, kekhawatiran saya kan di sini begitu. Ini sudah 2 tahun nggak ada pengajian gitu. Jadi dengan jangan-jangan rindu, haus, ya ingin tatap muka, silaturahim. Jadi pengajian ini kalau sampai jam 9 kan mungkin nggak apa-apa begitu. Ya, atau fleksibel ya. Nanti dilihat saja. Mudah-mudahan kalau ibu-ibu biasanya ada janjian atau bapak-bapak, ya kita lihatlah nanti kondisional ya. Ya, saya ingin angkat makna hijrah. Hijrah itu ada 2 makna. Yang pertama makna secara maknawi, yang kedua makna secara hissi. Jadi hijrah diambil dari kata-kata hajara. Hajara itu artinya intaqala, berpindah. Yang diambil dari hadisnya Abdullah bin Abbas dalam kutipan Sahihul Bukhari, dan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha itu diambil dari kutipan hadisnya Muslim. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berpindah dari apa yang telah Allah larang untuknya. Jadi kalau ada sesuatu yang dilarang untuk kita, lalu kita berpindah untuk tidak mengerjakannya, disitulah kita sebenarnya berpindah untuk tidak melakukan sesuatu yang Allah larang untuk hidup kita. Dan kita tarik di zaman sejarah, ini harus dari hulu ke hilir ya. Hulunya apa? Hulunya itu adalah sejarah kenapa terjadi peristiwa hijrah. Zaman jahiliyah, bangsa kafir Quraisy yang tinggal dan menetap di Mekkah, yang tidak senang dengan dakwah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang ada adalah penindasan, perlawanan, penentangan. Masing-masing dari mereka, dari kaum kafir Quraisy, tidak menginginkan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah, sekalipun Rasulullah sudah berdakwah 13 tahun di kota yang saat itu namanya Yathrib, belum menjadi namanya kota Mekkah. Dan banyak dalam kisah-kisah perjalanan itu mereka menamakan peristiwa yang demikian ini adalah peristiwa yang minta bagi mereka untuk berpindah, sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa yang menjadikan Rasulullah hijrah dari kota Yathrib ke Madinah. Dalam perjalanan sejarah, di dalam 1 tahun itu Allah ciptakan 12 bulan. Di dalam Al-Quran disebutkan inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra yauma khalaqallahu samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dalam bilangan 1 tahun itu ada 12 bulan, dan dalam
12 bulan itu sudah Allah jadikan yauma khalaqallahu samawati wal ardh. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ditetapkan 12 bulan. Wa minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 bulan lagi itu adalah Rajab yang dikenal dengan Rajab Mudhar. Baina Jumadain. Jadi bulan Rajab. 4 bulan ini Allah muliakan. Dalam hadisnya Rasulullah disebutkan dalam hadis Bukhari, thalathatun mutataliyat, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa syahrul Rajab, yang disebut dengan Rajab Mudhar itu tadi. Artinya apa? Di zaman bangsa jahiliyah dulu, zaman kafir Quraisy, saat bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah ini, mereka meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Kebiasaan bangsa jahiliyah, kebiasaan bangsa kafir Quraisy itu membunuh. Kebiasaan mereka itu adalah berperang. Kebiasaan mereka adalah menindas orang-orang yang tidak sepaham, seiman dengan mereka. Sehingga ketika muncul dakwahnya Rasulullah, kebiasaan mereka pun itu akan dilakukan. Ketika syariat Allah menunjukkan 4 bulan itu adalah bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah untuk berperang, muncul perubahan. Perubahan pergeseran yang tadi kita sebut intakala. Makanya hijrah secara maknawi itu berpindah, bergeser. Berarti berpindah dari yang buruk menjadi yang baik. Berpindah dari sesuatu yang terganggu menjadi tidak terganggu, bebas. Berpindah dari negeri kafir menuju negeri yang beriman. Ya, min ardil kufri ila ardil iman. Berpindah dari diam kepada gerakan. Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini rasakan. Kita berpindah, sebelumnya ngaji kita online, diam di tempat. Dan hari ini kita ngaji offline, berpindah dari tempat di mana ibu biasanya ngaji lewat YouTube dan seterusnya, berpindah ke sini kita menjadi offline, bertatap muka. Itu hijrah. Maka makna yang terakhir yang kita sebut, ya, berpindah dari negeri yang kufur ke negeri yang beriman, berpindah dari satu tempat yang dimana tempat itu penuh dengan kemaksiatan, berpindah kepada tempat yang penuh dengan kebaikan. Berpindah dari kita statis menjadi dinamis, ini adalah makna yang tidak maknawiyah, tetapi makna yang hissiyah. Hiss itu apa? Sensual. Yang bisa kita rasakan, yang ada dalam diri kita. Seperti ketika bapak dan ibu video call, atau ngajinya lewat online, lewat YouTube, ya, lewat media yang tidak pada medianya. Jadi tempat yang tidak pada tempatnya. Gimana tempat tidak pada tempatnya itu? Berarti kan kita tidak bertatap muka. Jadi bagaimana ketika kita bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, bertemu dengan cucu, bertemu dengan anak, berkomunikasi, telepon dan macam-macam, itu melalui video call. Tentunya menjadi sulit. Beda ketika bertemu, ya, wajhan biwajhin, dengan bertemu tidak secara wajah biwajah. Kan berbeda. Dan ini tentunya sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita pungkiri. Kita diminta berpindah dari dunia kita yang sebelumnya tidak seperti itu menjadi seperti itu. Sampai ada konsultasi konsultasi dokter online. Bapak sakit apa? Panas dingin via online. Gak cukup di online, ditulis. Gak cukup ditulis, nanti muncul resepnya. Resep tidak diturunkan kalau tidak transfer dulu pakai barcode. Bagaimana coba? Ini proses perjalanan sejarah. Masya Allah. Jazakumullah. Sampai zuhur insyaallah. Zuhur, Masya Allah. Tabarakallah lakum ya, Masya Allah. Sampai zuhur, Masya Allah. Artinya apa di sini? Perjalanan sejarah kehidupan yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah itu menggambarkan kepada kita bukan secara definisi, tetapi kita diminta untuk mengaktualisasikannya. Jadi perjalanan ini bukan secara maknawi, tetapi di luar sebuah makna. Kalau dalam bahasa tafsir itu bukan hanya bahasa yang
tertulis, tetapi dia teraplikasikan, diterapkan. Bukan hanya bahasa langit, tetapi menjadi bahasa bumi. Bukan hanya dalam makna yang tersurat, tetapi tersirat. Ini perkembangan-perkembangan yang menuntut bagi kita saat kita ingin memaknai sebuah hijrah. Perjalanan yang cukup indah dalam kehidupan Rasulullah. Dan itu memberikan sebuah efek, sebuah pengaruh, makna yang cukup hebat. Sehingga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari peristiwa hijrah untuk sebuah momentum gerakan keumatan. Dan bangkitnya Islam di perjalanan sejarah itu tidak lepas dari peristiwa hijrahnya Rasulullah. Jadi ketika ingin menanggalkan, Khalifah Umar bin Khattab itu berdiskusi, kita pakai apa untuk penanggalan ini? Namanya apa? Peristiwa lahirnya Rasulullah kah? Peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah kah? Peristiwa awal gerakan dakwah di kota Mekah kah? Ternyata yang dipakai itu adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah, kota Yathrib menuju kota Madinah. Dan itu menjadi awal tonggak gerakan peradaban yang mengembangkan makna Islam yang tidak secara akidah, tetapi Islam itu juga berkembang menjadi ibadah, muamalah, dan seterusnya. Makanya ayat-ayat akidah kan namanya Makkiyah, karena diturunkan di kota Mekah. Di kota Mekah itu bentuknya akidah, ayatnya pendek-pendek. Diawali kalau ada seruan khitabnya, harfun nidanya itu pasti kalimatnya ya ayyuhan nas. Itu pasti Mekah. Turunnya di kota Mekah, maknanya Makkiyah. Dan lebih identik kepada makna itu, seruannya kepada makna yang mengajak kita bertauhid. Tidak secara akidah, tidak secara konsep iman. Dikembangkan setelah hijrah itu, berkembanglah dakwah di kota Madinah. Maka muncul ayat-ayat yang dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah itu pasti mengatur tentang ibadah, tentang muamalah, tentang hukum. Kalau dia muncul di Al-Quran, ayatnya panjang-panjang. Kisahnya, ceritanya panjang-panjang. Muncul khitabnya, harfun nidanya bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang sudah memiliki keyakinan, wahai orang-orang yang telah beriman. Itu menjadi kalimat Allah yang Allah turunkan pasti di kota Madinah. Artinya apa? Kita hidup ini tidak cukup akidah. Tidak cukup kita ini hidup ini punya iman. Tapi menerapkan apa yang ada dalam keimanan kita ini untuk kita aktualisasikan, kita terapkan, kita praktekkan, kita kembangkan di masyarakat kita makna iman itu tadi. Dan itu tidak mudah. Apa sih iman itu? Antu'min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada wal qadar. Mengartikan iman kepada Allah itu tidak mudah. Ya, kalau iman itu iman kepada rukun iman yang ada bersama kita. Mengartikan iman dengan kalimat at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawari. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, ungkapan dengan lisan, amaliyah dengan perbuatan. Itu tidak mudah. Sangat susah. Akan tetapi yang Allah ajarkan kepada kita melalui peristiwa hijrah itu, bagaimana nilai-nilai tauhid yang ada di kota Mekah itu digiring menjadi nilai-nilai ubudiyah, nilai-nilai amaliyah, nilai-nilai ta'amuliyah. Nilainya menjadi dari akidah menjadi hukum, dari akidah, dari iman menjadi amalan, menjadi perbuatan. Itu tidak mudah. Bapak Ibu bisa sholat, tapi menerapkan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam sholat, dalam nilai kehidupan kita itu tidak mudah. Orang yang sholat itu mengikuti imamnya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, kata Rasulullah dalam kitab Bulughul Maram.
Imam itu dijadikan untuk diikuti dengan kesempurnaannya. Jadi imam takbir, kita takbir. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Tapi dalam amaliyahnya, kalau ada pimpinan, kalau ada ketua, ada bapak sebagai pemimpin di rumah tangga, apakah imam ini diikuti? Bu, bapak-bapak ini pemimpin ibu kan? Aduh, ibu nggak bersuara pak. Ini lagi on apa enggak ibu-ibu ini? Bu, bapak-bapak itu pemimpin ibu kan? Nah ini baru. Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini nyambung bu ya? Sambung bu ya? Saya mohon maaf bu, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Jadi aslinya dari negeri Borneo sana. Namanya Eko Asmanto, Blesteran bu. Ya. Jadi karena nilai-nilai kehidupan itu diminta bagi kita untuk kita terapkan ketika kita salat mengikuti imam, ketika kita di masyarakat mengikuti pemimpin, ketika kita di keluarga mengikuti siapa imam di keluarga kita, suami. Sekalipun pendapatan suami ini lebih kecil dari pendapatan ibu. Bapak kerjanya apa? Profesinya serabutan pak. Bapak kerjanya apa? Saya tenaga pendidik. Oke. Ibu kerjanya apa? ASN, hakim, atau notaris, atau apalah begitu. Pendapatan ibu lebih besar daripada pendapatan bapak. Tapi ketaatan ibu kepada bapak itu tidak boleh bertentangan dengan aturan dan syariat yang diajarkan Allah. Karena ada imam di situ, ada kepemimpinan. Nah, di sini ibadah sholat kita ngikut imam. Ibadah sholat kita mengikuti imam. Maka secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh imam kita, pemimpin kita, itu yang kita ikuti. Secara ubudiyah diterapkan dalam amaliyah. Dan ubudiyah serta amaliyah ini berangkat dari uluhiyah, ketauhidan kita. Perintahnya yakin. Aqimu as-salat, perintahnya turun. Diterjemahkan dengan sholat. Diterapkan, diaplikasikan dengan amalan kehidupan kita sehari-hari. Dan itu banyak sekali yang tidak mungkin kita contohkan satu persatu. Pertanyaannya sampai kapan kita bisa seperti itu dan mempertahankan itu coba? Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu ini kan hari ini kan banyak salah terap begitu, salah menerapkan sesuatu. Karena bapak-bapak itu punya rasa takut yang berlebihan kepada ibu-ibu. Dan ibu-ibu juga punya rasa apa bu? Takut kehilangan terhadap bapak-bapak. Kan begitu ya? Ini lagi zamannya begitu ya bu. Saya dikasih kabar kemarin, kebetulan ada salah satu rekan yang bekerja di pengadilan agama yang kemarin menikahkan putrinya. Itu bercerita, Pak, dampaknya COVID itu ternyata cukup tinggi, menyebabkan terjadinya perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Dan faktor yang paling utama itu karena ketidakpercayaan, ketidakyakinan. Berarti secara tidak langsung COVID itu menggugurkan, meruntuhkan keyakinan. Diyakini atau tidak, dirasakan atau tidak. Kita itu takut. Jadi yang disebut dengan dalam hadisnya Rasulullah itu apa? Ya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut itu. Kita ini dikenakan penyakit dua, cinta dunia sama takut mati. Dan pandemi ternyata membuktikan kita di situ. Banyak orang dibuat mengamankan duniawinya dan banyak orang dibuat takut akan kematian. Saya tidak tahu di Gresik seperti apa perkembangannya, tapi kami di Sidoarjo buat tim dari anak-anak muda itu, karena banyak jenazah-jenazah yang ya kasihan lah,
Ya, di Korps Mubalik Muhammadiyahnya KMM kita sempat buat tim dengan teman-teman dan itu bekerja sama dengan beberapa rumah sakit, dan itu hanya kita yakini sudah mati itu urusannya Allah. Tanggung jawab kita terhadap sesuatu yang ada yang saat itu diwafatkan oleh Allah itu masuk dalam hakul muslim. Ya, jangan sampai diterlantarkan, dibiarkan. Dan waktu itu rumah sakit dan seterusnya saya tidak perlu ceritakan, hampir terjadi di mana-mana begitu. Nah, yang dibutuhkan apa di situ? Menggerakkan. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu ke situ kan? Saya ajak berpikir itu nanti terjadi di semua lini. Kita punya masjid, mikir nih, masjid, gimana masjid ini menjadi Ka'batul Qusat. Apa Ka'batul Qusat itu tempat di mana orang-orang itu berkunjung, yang dia pikirkan keluar dari rumahnya itu masjid dulu. Mau ke mall, mikir masjid. Mau ke pasar, mikir masjid. Aduh, langgar nggak ada yang adzanin nanti, langgar nggak ada yang ngimami, masjid nanti nggak ada yang ngopeni, siapa yang itu. Pernah nggak bapak-bapak dan ibu-ibu memikirkan begitu? Ini yang dalam hadis Rasulullah disebutkan dalam hadis itu disebutkan ada sab'atun yuzilluhumullahu yaumal qiyamah la dzilla illa dzillah. Ada 7 kelompok manusia, ada 7 kelompok orang, 7 kelompok golongan yang di hari kiamat itu tidak mendapatkan naungannya Allah di hari kiamat kecuali 7 kelompok ini. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya itu selalu bergantung dengan masjid. Dan hari ini masjid itu harus dijadikan Ka'batul Qusat. Mau dirikan rumah sakit, mikir masjid. Mau dirikan sekolah, mikir masjid. Mau menggerakkan apa dalam kehidupan itu masjid dulu. Masjidnya mana? Mau dirikan apa lembaga? Apalagi kita di Muhammadiyah, di Aisyah. Ada boarding school lagi, pesantrennya milik Muhammadiyah. Itu ketika akan membangun sesuatu ini, teman-teman di persyarikatan harus mikir masjidnya mana. Ini sudah orientasi yang berangkat menggerakkan keislaman itu berangkat dari satu poros. Tempat di mana kita sujud, tempat di mana kita memiliki titik tolak yang sama, tempat di mana kita memiliki imam yang sama. Ya masjid. Karena kalau semua kembali kepada masjid, semua kembali untuk berpikir meramaikan, menghidupkan, memakmurkan rumahnya Allah, ini nggak akan macam-macam. Tapi kalau takmir, ayo kita workshop takmir di mana? Atau apa itu namanya? Rapat kerja ketakmiran di mana? Sudah ambil hotel, sudah ambil tempat-tempat. Kenapa tidak di masjid? Usikum wa iya nafsi bitaqwallah ini. Kenapa tidak di masjid? Kita mau kegiatan-kegiatan apa? Kenapa tidak berangkat dari masjid? Di sini yang kita inginkan ada transformasi. Kita diminta muhasabah, mengembalikan koreksi diri dalam diri kita, dalam hidup kita ini kepada apa yang sebenarnya ada di dalam masjid. Bapak ibu hari ini mikir mau rekreasi kemana? Mikir dulu, sudah umrah apa belum? Mau jalan-jalan kemana? Ke Swiss, ke Italia, ke Luxembourg, ke Prancis, mau jalan-jalan ke Mesir, ke Abu Dhabi, ke Dubai. Kan mikir, sudah umrah apa belum? Kalau tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji karena faktor usia, berarti dia mikir sudah sambang kepada rumahnya Allah apa belum? Ini ada ukuran yang menanamkan dalam hati kita. Itu tadi muhasabah, mengoreksi diri kita, ya, agar kita ini memiliki ide untuk berubah. Dan orang ketika akan berubah, dia punya tolak ukur, dia berubah dengan apa? Dia mengembalikan hidup ini dengan apa? Tolak ukurnya ada. Semua dan beberapa ayat-ayat yang Allah lantunkan untuk kita pada ayat-ayat hijrah, itu semuanya diawali dengan iman. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Lihat, orang-orang sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Jadi sebelum hijrah dengan jihad, dia beriman dulu. Itu kan yang tergambar di situ pada 218 pada surah Al-Baqarah itu.
Ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'. Kalimatnya sama, hijrahnya di jalan Allah. Pertanyaannya, hari ini kita ini berubah, kita ini berpindah, kita ini bergeser dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini karena Allah atau tidak? Karena niat kita menanamkan keyakinan kita kepada Allah untuk kita wujudkan dalam aktivitas kehidupan kita. Porosnya ini tidak hilang, pundennya ini nggak hilang, gitu. Maka yang kita sebut tadi, lakukan transformasi, lakukan perubahan, dan setiap transformasi perubahan yang dilakukan itu murni karena kita bermuhasabah. Nah, di poin yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu diminta untuk berada di situ. Awali 1 Muharram di perubahan tahun ini, berangkat dengan bermuhasabah, berintrospeksi. Semua yang kita lakukan itu semata-mata karena kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apapun. Kenapa mendekatkan diri kepada Allah? Ayatnya bunyinya begitu. Inna harfu ta'kid. Dia akan menguatkan, menerangkan berita setelahnya. Alladzina amanu. Merekalah orang-orang yang beriman. Kedua-duanya huruf, inna huruf, alladzina huruf. Yang menyambungkan, merekalah orang-orang amanu yang telah beriman. Berarti kan fiilnya fiil madhi, bentuknya lampau, simple past tense. Disambungkan dengan kalimat berikutnya, walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, dan mereka orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Berarti maknanya cukup dalam. Kalau ingin berpindah, tidak boleh meninggalkan keyakinan yang ada dalam kehidupan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Nah, kalau ini kita terapkan dalam hidup kita banyak sekali. Hari ini anak kita dapat tugas kemana? Hari ini anak kita diambil mantu oleh siapa? Hari ini kita mendapatkan tugas kemana? Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu diminta berpindah tempat dari mana ke mana. Semua tidak akan dilakukan kecuali bapak dan ibu berpikir, di bawah kaki saya ini tetap saya injakkan kaki saya dengan di atas bumi, di atas tanah, dan di atas masih ada langit. Dan kita yakin di atas langit masih ada langit. Kalau di atas langit masih ada langit, dan kita tetap berpijak di bawah ini dengan kaki kita yang berada di atas bumi, berarti dimanapun kita berpindah, kita ini tetap berada di atas bumi. Betul Bu ya? Berada di atas bumi. Bu, Bapak naik pangkat dari bintang 5 menjadi bintang 1. Bapak naik pangkat dari S1, S2 langsung lompat doktor apa profesor. Naik jabatan dari kepala bidang atau apa begitu yang naik menjadi kepala dinas atau seterusnya. Naiknya seseorang ini berarti dia mengalami transformasi, mengalami perubahan. Pertanyaannya, apakah perubahan itu diiringi dengan muhasabah? Kalau dia berpindah dari satu tempat untuk menjadi tempat yang dia pindah itu lebih baik. Gak ada orang yang tidak ingin pindahnya kepada tempat yang lebih baik. Ada Pak Ustadz yang pindah ke tempat yang tidak baik. Kok bisa? Di PHK. Gara-gara COVID. Ada Pak Ustadz pindah ke tempat yang tidak baik. Kenapa? Nggak bisa bayar hutang Pak, bisnis macet, buka restoran sepi, buka travel sepi, akhirnya rumah digadaikan, dan seterusnya. Akhirnya kami terpaksa harus ngontrak Pak Ustadz. Apakah orang itu ketika berpindah, dia harus melihat maknawi saja? Cuman secara makna, padahal makna hijrah tadi tidak maknawi saja, ada hissiyahnya. Kemanapun dia berpindah,
dia tetap meletakkan keyakinannya kepada Allah itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi akidahnya dia letakkan di depan dulu, baru ke bawah. Sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu tadi, mau keluar pindah kemanapun, dia lihat masjid ini ada di mana. Masjid kita ini bagaimana. Mau keluar rumah itu mikir, ada yang adzan enggak? Bu, kita keluar nanti, nunggu waktu sholat. Bu, kita jalan nanti, kasihan masjid nanti siapa yang meramaikan. Jadi dia berpikir untuk ke situ. Sama ketika bapak-bapak dan ibu berpindah ke tempat yang tidak lebih enak, beliau akan berpikir tentang kemaslahatan. Kalau ada sisi yang lebih baik, dia letakkan Allah dulu di atasnya. Ini sering kita lupakan. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Sering kita lupakan. Berpindah dari satu tempat, ya, dalam bentuk apapun. Sekalipun di situ kita jatuh. Dan ketika terjatuh itu kemana kita akan berlari? Fa'ainal mafar, mau lari kemana? Musuh sudah di depan. Semua godaan setan ini, kita tidak ada punya kekuatan kecuali kita sandarkan kekuatan itu kepada Allah. Belajar dari peristiwa ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana Siti Hajar ketika ditinggal Nabi Ibrahim. Di tengah-tengah beliau hamil tua, diletakkan dan dikondisikan dalam situasi yang biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ditaruh di lembah, yang lembah itu nggak ada kehidupan, belum pernah ada orang yang mencoba hidup di situ. Yang ada padang pasir, tandus, anginnya kering, suhunya panas. Ghairi dzi zar'in, yang tidak mungkin ada tanaman tumbuh di situ. Yang waktu itu beliau bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau lakukan ini karena perintah Allah? Ahada min amrillah. Dalam beberapa riwayat mufassir menjawab cuma dua dengan kata. Yang pertama Rasulullah, Nabi Ibrahim menganggukkan kepalanya. Yang kedua mengucapkan bala. Hanya satu kata, satu gerakan. Ditempatkan ke tempat yang tidak lebih enak. Jadi Nabi Ibrahim yang sebelumnya enak bersama beliau, begitu istrinya hamil diamankan, diletakkan di situ. Kira-kira ibu-ibu ini kalau ditempatkan bapak di tempat yang tidak enak setelah COVID, gara-gara bapak bangkrut, mohon maaf ya, bapak bangkrut, bapak mungkin di PHK, atau bapak ini menemukan ujian, kira-kira ibu meninggalkan bapak karena ibu tidak bisa menerima keadaan. Kita kan diajarkan hidup ini menerima keadaan, tapi jangan membenarkan keadaan. Bisa diterima? Agak sulit. Kita hidup ini diminta membenarkan kebenaran dan jangan membenarkan keadaan, tetapi menerima keadaan. Oke. Siti Hajar itu dipaksa untuk menerima keadaan. Sampai beliau berkata, ini perintahnya Allah. Iya. Kira-kira kalau itu terjadi kepada ibu akan ngomel kan, lagu Indonesia Raya begitu. Muncul, nah apa sih Pak Merene Pak, ini tempatnya nggak enak nih Pak, gini sampai ini, aduh. Walhasil yang terjadi semakin ekonomi susah, pekerjaan tidak jelas, bapak tidak mendapat dukungan, support dari ibu semakin menjauh. La haula wala quwata illa billah. Yang sesuatu yang tidak kita kehendaki akan terjadi. Tapi coba ibu menerima keadaan, tetapi tidak membenarkan keadaan. Ini diterima. Dan keadaan ini dibenarkan karena perintah Allah. Tetapi tidak menerima keadaan yang sedemikian. Ada yang membisiki Siti Hajar. Kalau engkau lapar, tuh pukul itu, pelepah kurma itu. Kurmanya jatuh sendiri nanti. Kalau engkau haus, berjalanlah ke sana. Ada dua bukit, ada Safa dengan Marwah. Yang hari ini menjadi ibadah itu dengan ibadah sa'i. Sa'i itu sa'a yas'a, berusaha. As-sa'yu berarti ada sikap, keadaan, situasi, kondisi yang dimana kita diminta untuk selalu berusaha. Kalau haus tuh lihat di situ ada sumur, maka itu menjadi Zam-Zam, sumur Zam-Zam. Nah, coba perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang demikian ini. Makna hijrah itu mengantarkan kita untuk berpikir, mentransformasi sesuatu, dan tidak meninggalkan apa yang menjadi cikal bakal pundennya itu apa. Kita tetap yakin kepada Allah. Nah,
dari sekian banyak itu, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengambil poin yang pertama tadi ya. Kita diminta muhasabah, sekalipun muhasabah itu, introspeksi itu mengajak kita untuk mau merubah diri kita dan tidak meninggalkan keyakinan kita kepada Allah. Di mana-mana ingat kalimat kita hanya ada Allah. Hanya ada Allah. Ingat bagaimana tuntunan yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW untuk kita. Ketika Abu Bakar gemetar saat Rasulullah ingin hijrah kan, dari Mekah ke Madinah, dipanggil Aisyah untuk nyiapin perbekalan. Sa'ad bin Abi Waqqas diminta untuk jaga-jaga, Abu Bakar diminta untuk menyiapkan kuda. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk tidur di tempatnya Rasulullah biasa tidur dan berselimut. Di tengah-tengah perjalanan dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Lalu yang terjadi pada Rasulullah, karena Rasulullah bersama Abu Bakar, gemetar Abu Bakar itu. Di tengah-tengah gemetarnya itu, lalu kemudian Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakrin, la taqaf innallaha ma'ana." Wahai Abu Bakar, jangan takut, Allah bersama kita. Ada konsep al-ma'iyah. Kalau dunia tasawuf itu menyebutkan ada al-ma'iyah. Ada ma'iyatullah. Kita ini selalu bersama Allah. Nah, menghadirkan hati kita untuk tetap selalu bersama Allah itu yang penting. Saat kita bermuhasabah dan saat kita berintrospeksi untuk melakukan sebuah perubahan. Jangan lupa tadi requestnya sampai zuhur. Poin yang kedua. Ini ada 8 poin ini, Pak. Ibu-ibu mulai gerah ya, Pak. Uji keimanan, Bu, sekali-sekali enggak apa-apa gitu. Nanti dapat hadiah yang terakhir, berangkat umroh bareng ya. Cepat ibu-ibu ini, Pak, minta umroh ternyata. Ya, kita doakan nanti kapan-kapan kita berangkat. Perlu dikasih hadiah umroh nih kali suatu saat nanti ya. Jangan khawatir, Allah bersama kita, Bu ya. Doa bersama, insya Allah dimudahkan semua urusan kita ya. Yang kedua, hikmah yang dapat kita petik adalah Islam itu tegak. Dan tegaknya Islam itu adalah berdasarkan kepada peristiwa hijrah. Jadi panji-panji Islam itu menjadi tegak itu setelah peristiwa hijrah. Bagaimana tidak? Setelah hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah, muncul pertemuan antara Al-Muhajirin dengan Ansar. Ansar itu penduduk negeri Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Pendatang itulah yang namanya Ansar. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini kan ada Ansar, ada Muhajirin. Saya ini Muhajirin, Pak. Bahasa Jawa nggak bisa. Pendatang. Baru kira-kira 12 tahun di kota Sidoarjo. Baru 12 tahun. Kan banyak teman-teman yang ahlul balad. Ahlul balad ini asli kota Sidoarjo. Kelamaan belajar, Bu. Kelamaan melalang buana menuntut ilmu. Jadi pendatang yang tidak bisa apa-apa, tapi ternyata harus bergerak untuk menggerakkan apa-apa. Di Gresik ini kalau Bapak Ibu masih ingat yang guru-guru SMP, SMA Muhammadiyah dulu belajar manhaj tarjihnya, waktu D2 ke Muhammadiyahan, insya Allah ketemu saya. Waktu itu saya keliling roadshow dari perintahnya PWM untuk keliling beberapa kota yang jauh-jauh. Ke Bojonegoro, Banyuwangi sana, sampai paling ujung Pacitan, Ponorogo, Magetan, Madiun. Itu mengajarkan D2 ke Muhammadiyahan untuk apa itu? Untuk konsep manhaj tarjih kita. Karena banyak guru-guru Muhammadiyah yang tidak memahami manhaj tarjih. Apalagi kalau dihubungkan dengan jamaah Muhammadiyah. Jangan-jangan kita ini ikut-ikut saja. Tapi nggak paham tarjih itu apa. Apalagi tarjih ini jadikan manhaj. Manhaj ini berarti menjadi sebuah tempat jalan di mana kita berjalan di situ. Tapi kalau itu berjalan di situ, kalau ada orang lewat di jalan itu jangan nyalahin yang lainnya.
Betul ya? Di tarjih itu ada al-uruf, ada al-istishab, ada syar'un man qablana, ada al-istihsan, ada al-masalih al-mursalah. Itu usul fiqh semua. Itu di konsep tarjih. Nah, dan ketika kita punya jalan untuk menuju ini, misalnya jalan kita kemana? Oh, lewat Yayu Khalil, jalan Kiai Haji, betul ya? Nah, jalan, oh, mau ke sana Bapak? Ya, lewat jalan Kiai Haji Khalil. Tapi jangan dibuat jalan ini milik Muhammadiyah saja. Kan begitu. Kalau ada faham yang lainnya akan lewat, kan monggo silahkan. Tapi dia belum tentu stop di tempat tujuan kita. Dia cuma lewat. Itu bermanhaj yang benar seperti apa? Nah, artinya di sini peristiwa antara kaum muhajirin dengan ansar yang bertemu, yang ansar menghargai kedatangan tamunya, yang tamunya ini juga lalu tidak sombong dan angkuh ingin merubah siapa yang ada pada ansar itu tadi. Sehingga muncul Madinah itu menjadi kota peradaban yang dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Negeri Madinah yang penuh dengan terang benderang. Makanya kalau jualan emas, kalau beli emas paling enak di Madinah, Bu. Cerah dibanding kalau di kota Mekah. Ibu-ibu kalau umrah kan beli emasnya kan di Madinah kan? Nggak biasa dibelikan emas kayaknya, Pak. Bapak-bapak harus tahulah keinginan ibu-ibu gitu ya, biar cerah, terang pikirannya, disenangi hatinya gitu kan, Bu? Oh, tawadu ternyata. Al-Madinah Al-Munawwarah itu menjadi kota yang terang. Dan sumber perkembangan peradaban di kota Madinah itu berdasarkan kepada tonggak ketika Islam itu dikembangkan di kota Mekah. Makanya peristiwa hijrahnya Rasulullah itu tidak akan pernah melepaskan hebatnya kota Mekah. Maka ada peristiwa yang dikenal dengan Fathu Mekah ya, setelah hijrah beberapa bulan kemudian, tepatnya 4 bulan berikutnya, Rasulullah kembali ke kota Mekah untuk melakukan kalimat Fathu Mekah, membuka peradaban kembali pada tataran kehidupan kota Mekah. Makanya di kota Madinah itu kan lebih tertata, lebih rapi, masuk ke Masjid Nabawi lebih teratur, beda dengan kota Mekah. Gak karu-karuan, muter bulat begitu ya. Kalau sekarang mungkin agak lebih enak karena ditata, sudah dikembangkan. Jadi kalau wanita sholat dikhususkan. Kalau dulu kan tidak. Di mana ibu itu berdiri bersama bapak ketika akan sholat karena sudah waktunya masuk dan dalam posisi sedang tawaf, ya di situ berdiri, di situlah sholat. Nggak teratur gitu. Tapi alhamdulillah tidak akan melepaskan dari peradaban yang dikembangkan di kota Mekah. Nah, ini kalau Bapak Ibu aplikasikan, terapkan dalam kehidupan kita, hidup ini mau kayak apapun, kita tidak pernah melepaskan Islam sebagai tonggak peradaban hidup kita. Kan begitu, Islam adalah tonggak peradaban kehidupan kita. Dan jangan sekali-kali kalian diwafatkan oleh Allah kecuali kalian dalam keadaan muslim. Muslim itu artinya apa? Orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang taat, rendah diri, berserah diri kepada Allah. Aslama yuslimu islaman. Aslama itu artinya apa? Akhda'a, ata'a, angqada yunqidu. Ya. Jadi Islam itu diartikan tunduk, patuh, taat, berserah diri. Itulah Islam. Berarti jangan sekali-kali kalian diwafatkan, mati, kecuali kalian dalam keadaan tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, taat kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Bapak ibu nggak bisa makan, bapak ibu nggak bisa kerja, bapak ibu tidak bisa menyekolahkan anak, bapak ibu di masa transisi sedang membangun ekonomi keluarga sekarang. Jangan letakkan sesuatu itu kepada sesuatu yang tidak dikembalikan kepada Islam. Orang jujur tapi bodoh itu lebih baik daripada orang pintar tapi tidak jujur. Ya, Bapak Ibu didatangi, ada teman saya
dari Gresik, namanya Mas Agus, dipanggil Mas Agus Black. Saking blacknya begitu. Dulu tapi, sekarang enggak. Sekarang jadi white. Itu melamar seorang wanita misalnya. Kira-kira sudah orangnya itu baik, apa adanya, lugu, jujur, mengatakan sesuatu apa adanya. Kira-kira yang saya contohkan Mas Agus namanya itu tadi, ini contoh loh ya, bukan sebenarnya. Dia ini orangnya bodoh tapi jujur. Lalu dibandingkan dengan yang lainnya, ada Mas Agus yang lainnya itu tidak jujur. Dia merasa pintar tapi ngakali. Kira-kira ibu kan pasti mengambil dan memilih yang bodoh tapi jujur ketimbang memilih yang pintar tapi berbohong. Kan begitu. Hari ini kita dihadapkan ke situ. Kita dihadapkan dalam situasi kondisi pasca pandemi ini. Kita akan menggerakkan apa? Membangkitkan apa? Yang dibutuhkan cuma satu. Gak lepas dari kaidah yang diajarkan Allah di dalam kehidupan kita dengan berpegang kepada Islam itu tadi. Surah Ali Imran, ya surah yang keempat An-Nisa ya. Pada ayat yang ke-100 tadi, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Siapa yang berpindah, berarti dia berubah di jalan agama, perjuangan agama Allah, ya. Yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a, maka dia akan menemukan keluasan, kelapangan rizki yang telah Allah berikan untuknya. Berarti orang yang ingin menemukan rizki yang lapang, dia diminta untuk berpindah ke jalannya Allah. Orang yang ingin dilapangkan, dimudahkan pendapatannya, dia diminta untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Bukankah orang yang berpikir tentang akhirat, dunia akan ikut? Daripada dia berpikir tentang dunia, akhirat, belum tentu dia dapat. Kan begitu. Ya. Kita diminta kalau mencari sesuatu itu cari untuk akhirat. Kita punya anak kita berpendidikan, didik anak kita dengan pendidikan beragama. Ajari dia Al-Quran, ajari dia menghafal ayat-ayat Allah, ajari dan dekatkan dia kepada agama Allah. Ajari mereka istiqomah dalam perjuangan di agama Allah. Dekatkan mereka kepada orang-orang baik di agama Allah. Yang kita bekali, yang kita warisi cuma satu, ilmu agamanya Allah. Itu anak kita. Bekali itu. Kalau yang dibekali untuk kepentingan akhirat, dunianya ikut. Tapi kalau bapak ibu pentingkan duniawinya, anak disekolahkan, jangan agama, sekolah umum, nanti mau jadi apa? Disekolahkan umum. Belum tentu ketika dunia dia dapat, nanti dia berpikir akhirat. Nah, sekarang bapak ibu pikirkan mana? Nah, disinilah konsep ketika kita berhijrah itu meletakkan Islam, ketundukan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah itu jauh di atas segalanya. Sehingga kita tidak kehilangan nahkoda, tidak kehilangan sikap di saat kita bertauhid kepada Allah. Yang ketiga, hijrah itu memiliki target yang cukup besar. Jadi niatkan dalam diri kita, niatkan dalam hati kita, bahwasanya seseorang yang berhijrah di jalan Allah itu, dia akan memiliki target yang besar. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada perpindahan, tidak ada perubahan setelah Fathu kota Mekah ya. Walakin akan tetapi jihad wa niyat, akan tetapi yang ada itu adalah jihad dan niat. Wa idas tungfirtum fangfiru. Dan apabila kalian diminta untuk berpindah, maka pindahlah. Kalau hari ini kita didatangi sama bapak dokter, ibu dokter, kenapa? Ya, di tracer begitu untuk diisolasi. Ketika kita diminta pindah, berpindahlah.
Ketika rumah kita kena apa itu namanya? Kena landasan, diminta untuk pindah karena tempat tinggal kita ini digunakan untuk perluasan fasilitas umum, jalan, maka pindah. Nah, artinya di sini setiap perubahan itu diniatkan dengan perubahan yang besar, ada agenda besar. Kenapa ada agenda besar? Jihad wa niyat. Bersungguh-sungguh dan menata hati dan menata niat.